Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairul Asrar dari semester 5B dari matkul Psycholinguistics akan mempresentasikan tentang Child Language Development atau bagaimana proses pengembangan otak untuk mencerna bahasa pada anak. Hakikat bahasa itu sendiri, bahasa secara harfiah diartikan sebagai satuan bunyi yang bermakna dan digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat. Bahasa mempunyai fungsi yang sangat erat kaitannya dengan eksistensi individu sebagai makhluk sosial. Ciri bahasa itu sendiri, yang pertama merupakan lambang bunyi yang bermakna. Yang kedua, arbitrer, mana suka. Yang ketiga, kearbitrannya dibatasi oleh konvens. Dalam mempelajari bahasa ada dua istilah, dan istilah ini sangat penting untuk diketahui. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa tersebut dan pembelajaran bahasa tersebut. Pengertian pemerolehan bahasa anak itu sendiri memiliki dua aspek pendapat. Yang pertama yaitu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit dan informal. Yang kedua, proses alami di dalam diri seseorang dalam menguasai bahasa. Kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Bagaimana seseorang anak dapat memperoleh bahasa pertama? Yang pertama, bahasa pertama dapat diperoleh dan dipahami oleh anak dalam kehidupan berkomunikasi di lingkungannya. Yang kedua, bahasa pertama anak Indonesia yang hidup dan dibesarkan di daerah pedesaan pada umumnya mengikuti bahasa ibunya, yaitu bahasa daerah. Yang selanjutnya, bahasa pertama anak Indonesia yang tinggal di kota-kota umum, bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara pemerolehan bahasa kedua? Oke, bahasa kedua atau bahasa asing adalah bahasa anak yang diperoleh setelah bahasa pertama. Bahasa kedua anak Indonesia pada umumnya bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pemerolehan bahasa dua pada umumnya melalui pendidikan informal maupun formal dapat terjadi dengan bermacam-macam. Tahap perkembangan bahasa dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik, mulai dari anak berusia 0 bulan sampai 12 bulan. Yang selanjutnya tahap satu kata yang dimulai dari anak berusia 12 bulan sampai 18 bulan. Selanjutnya tahap dua kata yang dimulai dari 18 bulan dan sampai 24 bulan. Dan yang terakhir yaitu tahap banyak kata yang dimulai dari anak usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Perkembangan bahasa anak. Ada istilah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Perkembangan fonologis. Anak SD di Indonesia diduga mengalami kesulitan dalam pengucapan R, Z, V, F, KH, SH, SY, dan X, dan bunyi kluster, misalnya STR, PR, pada kata struktur dan pragmatik. Perkembangan morfologis. Mula-mula anak mempelajari morfem yang bersifat hafalan. Lalu sang anak membuat simpulan secara kasar tentang bentuk dan makna morfem. Selanjutnya, anak membuat simpulan secara kasar tentang bentuk dan makna morfem itu sendiri. Perkembangan sintaksis. Kalimat awal pada anak adalah kalimat sederhana yang aktif,
afirmatif, dan berorientasi berita. Lalu setelah itu, anak baru menguasai kalimat tanya dan kalimat ingkar. Perkembangan semantik. Penambahan makna secara horizontal, anak mampu memahami dan dapat menggunakan suatu kata dengan nuansa makna yang agak berbeda secara tepat. Lalu, penambahan secara vertikal merupakan penambahan jumlah kata yang didapat dan dipahami dan digunakan dengan tepat oleh sang anak. Perkembangan pragmatik. Perkembangan pragmatik sendiri memiliki peranan yang sangat penting diberi perhatian di SD karena pada usia prasekolah mereka belum dilatih menggunakan bahasa secara akurat, sistematis, dan menarik. Lalu, apa faktor penentu kemampuan berbahasa pada anak? Jadi, faktor-faktor penentu kemampuan berbahasa pada anak meliputi kesehatan, sosial ekonomi keluarga, pengkondisian pembelajaran, inteligensi, dorongan, urutan kelahiran, jenis kelamin, hubungan antar anggota keluarga, keinginan berkomunikasi, dan yang terakhir adalah ukuran keluarga.